Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Sandi. Oke, sekarang kita masuk ke part 2. Dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my channel. Oke, dan yang sudah bergabung sebelumnya, kita lanjutkan pertemuan kita pada kali ini di part 2 ini. Nah, yang mana di sebelumnya kita sudah membahas dasar gitu ya dari Microsoft Office Word, yang di sini kita masuk kemarin ya, di minggu kemarin, di tahun pertama kemarin itu di kategori font di sini. Nah, sekarang kita di part 2 ini kita masuk ke kategori paragraf gitu ya. Nah, yang dimana di sini nanti akan belajar cara untuk formatting number ya, cara mengatur simbol, paragraf dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, di kali ini kita masuk ke kategori paragraf gitu ya. Nah, sekarang yang pertama kita masuk ke bullets. Kategori bullets ya, ini di sini kategori bullets. Oke. Kategori bullets. Nah, bullets ini ialah digunakan untuk apa? Untuk memberikan sebuah simbol terhadap tulisan atau kita membuat sebuah poin-poin gitu ya. Nah, oke, cara penggunaannya gimana? Oke, seperti ini. Misalkan kita buat sesuatu, misalkan langkah misalkan membuka Word misal. Oke. Nah, kita di sini bisa tulis dulu, misalkan contohnya ya, klik start, misalkan pilih Word, misalkan Microsoft Office, nah, kemudian pilih Word misalkan. Nah, lalu oke. Nah, ini kita bisa menggunakan memberikan sebuah simbol atau poin-poin terhadap langkah-langkah ini. Jadi dia terlihat lebih rapi gitu ya tulisannya. Nah, caranya seperti ini. Pertama kita blok dulu gitu ya. Kita blok data yang ingin kita kasih simbol atau kasih bullets ya atau poin. Nah, kita blok. Nah, kemudian kita bisa aktifkan di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau kita langsung tekan ini ya, tekan yang posisi di sini, dia akan otomatis mengikuti apa yang ada di sini. Di sini kan bulat ya poinnya, maka kita klik maka dia juga akan bulat poin-poinnya. Nah, kalau kita ingin menggunakan simbol atau bullets yang lain, kita tekan button atau tombol yang ada di sini. Yang sebelahnya ini ada seperti tombol segitiga ke bawah ya, kita klik. Nah, di sini terdapat berbagai macam ya simbol. Nih, ini ada bullet library. Nah, jadi ini library ini adalah simbol-simbol yang pernah dipakai atau yang pernah digunakan di Office kalian ya. Pernah dipakai. Nah, tekan di sini. Ini simbol checklist ya, simbol kotak dan lain sebagainya. Nah, dan misalkan gitu ya, kalian ingin menggunakan simbol yang lain ya, yang dimana tidak terdapat di library ini ya, dalam artian bahwasanya belum pernah dipakai. Nah, kalau misalkan nanti ada soal atau tes gitu ya, yang dimana harus sama persis, nah kita bisa menggunakan simbol yang lain gitu ya, dimana di sini ya, nyarinya di sini di define new bullet ya, define new bullet. Nah, kemudian di sini ada bullet karakter. Kita pilih sini ada simbol, picture, font ya. Kita pilih simbol. Oke. Kita pilih simbol. Nah, di sini ada font wingdings ya. Nah, ini terdapat berbagai macam-macam jenisnya simbol ya. Dimulai dari ini, checklistnya seperti ini ada logo Windows misalnya dan lain sebagainya. Tuh, ini bisa dilihat kalau kita ke bawah ya. Bermacam-macam simbol, ada simbol jam dinding, bintang, ada lingkaran dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian selain dari font wingdings ya, wingdings ini ada macam-macam ya, ada wingdings 2, wingdings 3. Nah, ini adalah kumpulan dari berbagai macam simbol. Tuh, mulai dari ada gunting gitu ya, ada telepon ya, tangan ya, yang dan sebagainya gitu.
2, ini ada wingdings 3 gitu ya. Tuh. Nah, kemudian selain daripada wingdings, ini juga simbol itu terletak di webdings. Nih, di webdings ya. Nah, ada simbol sepeda, simbol mobil gitu ya. Tuh. Nah, di sini terdapat macam-macam simbol ya. Ingat, di fontnya ini webdings atau wingdings ya. Webdings, wingdings 2, wingdings 3. Inilah kategori font yang terdapat simbol-simbol ya, simbol bola dunia dan lain sebagainya. Oke, misalkan kita mau menggunakan simbol simbol bola dunia ini ya. Nah, oke. Terus oke. Nah, maka otomatis dia berubah. Dan ketika kita klik button ini, maka simbol bola dunia ini akan ada di sini ya, di button library, yang menandakan bahwasanya ini adalah simbol yang pernah digunakan di Office ini ya, di Word ini gitu ya, gitu. Oke, paham ya kira-kira? Oke, nah sekarang kita lanjut. Setelah bullets atau simbol, nah di sini kita masuk ke fungsi numbering. Oke, bullets ya, kita masuk ke numbering. Oke, nah numbering ialah fungsi yang digunakan untuk membuat sebuah penomoran ya, penomoran. Tuh, ini ada angka ya, angkanya dalam kurung, kemudian ada angka Romawi, ada huruf besar, huruf kecil, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini untuk memberikan sebuah penomoran, misalkan ya, misalkan Jakarta, ya contohnya. Oke, nah ini, nah cara menggunakannya sama juga ya. Setiap kita ingin menggunakan sebuah fungsi, jangan lupa itu selalu diblok terlebih dahulu ya, diblok. Nah, kemudian kita membuat nomor ya, kita blok, contohnya kita blok ya. Ini kita tekan buttonnya. Nah, ini bisa kita pilih nih, mau angka 1 ya, huruf yang berupa angka, atau mau huruf ataupun angka Romawi gitu ya. Nah, kita bisa pilih tuh. Oke, nih sekarang angka, ini huruf ya, atau kita bisa pakai nih Romawi gitu ya. Nah, itu untuk numbering ya. Numbering ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat sebuah penomoran gitu, penomoran ya. Oke. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke fungsi multi level list ya. Nih, ini namanya fungsi multi level list ya, fungsi multi level list. Nah, untuk apa fungsi ini? Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi ini gitu ya, itu untuk membuat sebuah format ya, format penulisan, misalkan dalam sebuah makalah ataupun dalam sebuah format buku gitu ya. Nah, yang dimana biasanya itu memiliki tingkatan gitu ya, tingkatan yang dimana itu beda-beda formatnya. Nah, di sini misalkan ada contohnya nih, misalkan nih ini format yang berupa angka gitu ya. Misalkan pertama formatnya angka 1 untuk headline-nya, kemudian sub headline yang berikutnya 1.1. Nah, kemudian ada sub headline lagi 1.1 gitu dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa atur ya, di multi level list kita bisa mengatur secara manual ya, sesuai format yang diperlukan tuh. Nah, oke. Misalkan kita ingin menggunakan format yang kita inginkan gitu ya. Kan di sini sudah ada template ya, sudah ada yang pernah dipakai di sini. Nah, misalkan ini contohnya. Yang pertama di sini Romawi, kemudian Romawi besar ya, kemudian sub headline-nya angka kecil ya. Kemudian sub headline lagi Romawi kecil, kemudian setelah Romawi kecil baru angka 1 gitu ya. Nah, sekarang kita ingin rubah gitu ya, sesuai format yang diperlukan. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini ya, kita pilih define new multi level list. Oke. Pilih define new multi level list. Oke.
Nah, di sini ada click level to modify. Ya, di sini ada 1 sampai 9. Nah, karena semakin maju ya 1 2 dia akan semakin maju gitu ya. Yang mana nanti kalau kebanyakan lama-lama habis gitu ya, penuh kertasnya. Nah, oke. Nah, di sini misalkan kita pengen kan bawahnya di sini untuk level pertamanya angka 1 gitu ya, angka 1. Nah, sekarang kita misalkan ingin menggunakan format yang lain. Misalkan kita yang level pertamanya itu dimulai dari huruf besar. Nah, maka di sini kita bisa ubah nih. Number style for this level. Di level ini kita menggunakan format apa gitu ya, nomor apa. Oke, yang pertama sekarang kita di headline utamanya kita menggunakan Romawi ya, ingat Romawi besar gitu ya. Nah, kemudian di level keduanya kita ingin menggunakan format setelah Romawi besar itu kita angka misalkan ya, angka. Nah, di level ketiga setelah angka jika ada subheader lagi, maka misalkan di sini baru huruf besar. Nah, misalkan kita huruf besar. Nah, setelah huruf besar di level keempat, nah yang digunakan misalkan huruf kecil, ya, misalkan huruf kecil. Ya, di level kelima, misalkan di level kelima di sini menggunakan Romawi kecil. Oke. Nah, oke, ini kita contohkan 5 dulu gitu ya. Jadi yang pertama Romawi besar, yang keduanya angka, tiganya huruf besar, yang keempatnya kecil, yang kelimanya Romawi kecil. Oke, sekarang oke gitu ya. Nah, ini format yang kita inginkan. Nih, maka otomatis dia muncul Romawi besar. Misalkan nih latar belakang misalkan. Nah, latar belakang. Oke, ketika kita tekan enter, maka dia akan lanjut gitu ya ke berurut gitu ya dengan sesuai dengan yang aktif ini. Maka ketika satu Romawi besar satu gitu ya, kemudian kita enter, maka muncul angka 2 Romawinya. Nah, kalau kita ingin menggunakan subheadline, kita tekan tab ya, tekan tab di keyboard ya, tab tuh maka subheadline-nya 1 misalkan nih, misalkan contohnya Indonesia sebenarnya contohnya. Nah, kemudian kalau di enter, nah dia nyambung ke nomor 2 ya, dia urutkan sesuai dengan yang aktif di sini. Nah, kalau kita misalkan nyambung lagi ya, misalkan Malaysia misalkan ya. Nah, kita enter, dia nyambung urut. Nah, kalau kita ingin buat sub lagi ya, subheader lagi, tekan tab. Nah, misalkan ini di Malaysia ada apa aja ya, gitu. Misalkan contohnya provinsi gitu ya, seperti ini. Nah, kalau kita enter, dia nyambung C. Kemudian kalau kita tab tuh A gitu ya, huruf kecil. Nah, kita tab lagi Romawi ya, yang mana sesuai dengan format yang kita atur tadi gitu ya. Nah, kemudian kalau sekarang kita ingin menggunakan format kembali lagi ke asal gitu ya, ini kan yang awal yang jadi judul besarnya kan dari angka Romawi ya. Nah, sekarang di sini angka Romawi kecil. Nah, kalau kita ingin kembali ke ini yang besar ya, yang utama, kita gitu ya. Contohnya sekarang ini. Nah, di sini gitu ya. Nah, ini biar kelihatan di sini. Oke. Nah, di sini kan sudah masuk ke subheadline yang ketiga gitu ya, 1, 2, 3. Kemudian kita enter ya. Nah, kalau kita ingin kembali ke yang pertama, kita tekan enter lagi, enter tuh ya, langsung kembali ke yang utama. Nah, jadi kalau saya ulangi lagi, kalau kita posisi seperti ini ya, posisi aktif seperti ini ya, kalau di enter dia akan mengurutkan. Kalau tekan double tap, dia buat subheadline baru ya. Kemudian kalau kita ingin kembali ke di sini, kembali ke yang utama, tekan enter. Tuh. Tekan enter ya, sampai dia maju ke sini. Oke, nah seperti itu. Itu di multi level list gitu ya. Nah. Oke, nah kemudian di sini ada perataan paragraf ya. Perataan paragraf.
perataan paragraf. Nah, di perataan paragraf ini dia ada macam-macam ya. Ada 4 macam, dia ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Nah, untuk rata tengah, rata kiri gitu ya. Rata kiri ini berarti perataan teksnya rata kiri gitu ya. Misalkan kita buat sebuah teks dulu ya contohnya. Contoh di pasar, contoh misalkan ya, titik. Kita copy paste aja biar banyak. Oke. Sorry. Ini kita copy paste biar banyak. Oke. Biar terbuat sebuah paragraf gitu ya. Ini kasihin aja. Oke. Dan ini kita perbanyak bentar ya. Nah, ini dapat sebuah paragraf nih. Jadi untuk mengatur sebuah paragraf gitu ya. Nah, di sini untuk perataan ada rata kiri ya, yang ini rata tengah, yang ini rata kanan, dan juga ini rata kanan kiri gitu ya. Nah, yang dimana untuk rata kiri, kenapa disebut rata kiri? Maka perataannya yang rata di sebelah kiri gitu ya. Nah, kita blok dulu, kita pilih rata kiri. Ini rata kiri, ini kan rata nih kirinya. Nah, sedangkan yang kanannya enggak, maka disebut dengan rata kiri atau left gitu ya. Juga bisa menggunakan shortcut di keyboard gitu ya. Jangan lupa kita blok dulu, kemudian kita tekan formatnya. Nah, kita bisa menggunakannya di sini ataupun kita bisa menggunakan shortcutnya Ctrl L ya. Ctrl L untuk rata kiri. Nah, kemudian misalkan rata tengah, kita pilih ini rata tengah atau center. Nah, untuk shortcutnya itu Ctrl plus E ya, Ctrl E rata tengah. Nah, di sini rata kanan. Rata kanan itu Ctrl R ya, maka yang rata sebelah kanan nih. Nah, kemudian ada rata kanan kiri atau justify gitu ya. Ini rata kanan kiri. Nah, dia rata kiri kanan, dia kanan kiri. Atau kita juga bisa menggunakan shortcutnya itu Ctrl J untuk rata kanan kiri. Oke, ya itu di perataan. Nah, kemudian di sini ini ada namanya line and paragraph spacing gitu ya, yang dimana untuk mengatur jenis garis baris ya, mengatur baris di paragraf gitu ya. Misalkan nih, ini kan seperti ini ya posisi teksnya ya. Nah, ini kita atur nih paragraf spasinya. Nah, spasinya ini 1 ya, 1,15, 1,5, 2,0 ya, 2,5 dan 3,0. Nah, jadi di sini semakin besar angkanya, semakin jauh jarak antar barisnya ya. Tuh, 1 yang paling terdekat, yang paling rapat 1,15, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ya, semakin jauh, semakin kecil semakin rapat dia. Oke, itu di fungsi spasi ya. Oke, nah itu ya. Nah, nih tuh. Oke, nah di sini gitu ya. Ini ada namanya shading ya, fungsi shading. Nah, fungsi shading ini ialah untuk memberikan sebuah seperti text highlight gitu ya, untuk memberikan sebuah warna di belakang tulisan atau di belakang font gitu ya. Nah, di sini misalkan ini kita blok, kita kasih shading misalkan di biru. Nah, maka dia akan memberikan warna tepat di belakang tulisannya gitu ya. Nah, ini untuk fungsi shading ya nih. Jadi memberikan warna. Jangan lupa kita oke, nih kita blok. Misalkan kita blok ini, di blok kita pilih shadingnya. Nah, itu fungsi dari shading gitu ya. Nah, kemudian di sini ada fungsi namanya fungsi button fungsi border ya. Fungsi border ini terdapat macam-macam juga ya. Di border ini ada bottom border, left border ya, right border dan sebagainya. Nah, di sini nanti untuk mengatur fungsi atau mengatur kita mengasih suatu garis ya, atau suatu garis terhadap tulisan yang kita seleksi gitu ya. Nah, ini di border itu memberikan sebuah garis nih. Contohnya ini misalkan kita di kata di pasar ya, kita kasih garis bawah atau garis atasnya.
atau kita all border ya. Nah di sini kita bisa otomatis menggunakan border. Nah kemudian untuk pengaturan secara customnya kita bisa mengatur di sini ya, mengatur namanya di fungsi border and shading. Oke, di border and shading gitu. Nah, oke, untuk fungsi border and shading ya akan kita bahas lebih lengkap ya dan lebih spesifik, lebih detail di pertemuan berikutnya. Oke, nah mungkin untuk pertemuan dua ini gitu ya sampai di sini dulu gitu ya, sampai di terakhir ya, sampai di fungsi paragraf di bagian shading ya. Dan nanti untuk lebih lengkapnya di part 3 kita akan membahas lebih detail ya, lebih lengkap di fungsi border and shading gitu ya. Apa sih fungsinya gitu ya, untuk lebih jauh yang lebih detailnya itu akan kita bahas di part ketiga. Oke, untuk hari ini ya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru sudah menonton sampai selesai, terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Dan yang belum subscribe boleh di subscribe gitu ya. Oke, karena subscribe itu gratis. Oke, nah oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Bye bye.